Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Faik Al-Alawi. Selamat siang Bapak pemirsa semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan memberikan informasi mengenai macam-macam wawancara. Sesuai dengan video saya yang kemarin, bahwa saat ini saya juga akan menjelaskan, memberikan informasi mengenai wawancara. Simak berita ini. Oke, macam-macam wawancara bisa dijelaskan. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konvensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, wawancara bebas. Saat ini saya akan mengenai wawancara konferensi. Saat kemarin yang sudah kita dengar atau yang sudah kita laksanakan, atau banyak berita-berita yang beredar bahwa banyak sekali yang dibutuhkan konferensi pers, yang dimana seorang pimpinan setelah dia mendapatkan informasi maka disampaikan melalui media, dan kita para media, para wartawan yang meliput konferensi tersebut, wawancara secara bersamaan bersama dengan wartawan yang lain. Nah, selanjutnya ada wawancara terbuka. Wawancara terbuka itu bisa seperti kita langsung wawancara kepada orang tersebut di sebuah keadaan mungkin yang kita sedang mencari berita. Tak perlu kita sampaikan bahwasannya berita itu seperti apa. Saat ini saya akan hanya menyampaikan mengenai informasi tentang wawancara. Ada juga wawancara individual. Anda wawancara individual seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa wawancara individual seperti kita wawancara dengan satu orang, perorangan kita individual, lalu kita sampaikan kepada publik. Itulah yang dimaksud dengan wawancara. Selanjutnya ada wawancara individual. Wawancara individual ini adalah wawancara di mana kita hanya individual saja, seseorang perorangan saja, kita mewawancaranya mengenai hal apapun yang sifatnya hanya individual. Nah, itulah di mana kita proses mencari berita. Selanjutnya, bagaimana cara membuat berita? Yang pertama ada judul, ada lead, tubuh berita, dan ekor. Buat seperti piramida terbalik, yang bagaimana jika ekor itu lebih mengerucut ke dalam sehingga menarik pembaca untuk melanjutkan pembacaannya. Nah, selanjutnya ada apa itu reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan, pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup, selainnya buku-buku, tempat persediaan, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportase adalah manusia. Nah, jadi reportase itu adalah sebuah pengambilan data, baik bisa seperti manusia, buku-buku, makhluk lainnya, dan mungkin sebagai apapun. Nah, jika itu adalah sebuah manusia, maka bisa mengambil data melalui wawancara. Misalnya buku itu yang kita ambil beritanya, maka kita baca-baca buku tersebut. Dan selanjutnya ada makhluk hidup, kita tidak perlu kita wawancara makhluk hidup tersebut. Hanya saja kita bisa membaca mengenai data-data dari pada makhluk hidup tersebut. Nah, selanjutnya ada kaitannya reportase, pelaporan, pemberitaan. Nah, itu adalah prosesnya. Yang pertama kita reportase. Reportase seperti tadi, kita mewawancara itu adalah bagian dari reportase. Selanjutnya ada pelaporan, kita laporin. Terus juga baru kita memberikan kepada khalayak semua dari yang kita dapatkan semuanya. Nah, selanjutnya itu harus berkaitan dengan isu atau berkaitan dengan keadaan sesuatu yang mana aktual, dan juga kita bisa menyampaikan semuanya melalui media, dan alatnya tentunya menggunakan media. Bisa melalui media massa, media koran, dan media sosial mungkin yang bisa kita sampaikan. Apalagi zaman sekarang canggih gitu ya, bisa kita manfaatkan. Lain-lainnya selain dari media massa kita bisa manfaatkan gitu. Ya, pokoknya jangan sampai kita ketinggalan dari dalam sebuah keadaan yang sekarang ini, yang mungkin kita jangan sampai ketinggalan. Kita juga harus bisa menyetarakan, di mana semuanya itu bisa kita setarakan ketika kita bangun belajar. Nah, media penyampaian bisa dicetak melalui koran, majalah, buletin, dan lainnya, atau kita cetak online, bisa media online gitu, seperti koran-koran online, buku-buku online, dan yang lain sebagainya. Canggih kalau zaman sekarang. Nah, bisa media elektronik, yaitu televisi, radio, dan internet, dan lain-lainnya. Bagaimana sih reportase yang dilakukan itu? Yang pertama ada praproduksi, ya kan?
Habis itu ada produksi dan ada pasca produksi. Pasca produksi tentunya yaitu adalah kita bagian ngedit saja. Bagian ngedit untuk ketertarikan daripada penonton dan daripada khalayak untuk menerima berita kita. Semakin menarik orang itu akan mendapatkan berita. Maksudnya nggak banyak zaman sekarang yang haus akan berita, tapi mereka banyak sekali berita-berita itu instan sekali. Makanya kita buat menarik mungkin kita harus bisa mengalahkan media-media yang menyampaikan bagaimana itu media yang menyampaikan instan sekali, sehingga kita bisa lebih menarik dan mereka semua tidak terkalahkan oleh media-media instan. Karena hidup ini tidak boleh instan, harus kita melalui proses-proses semuanya gitu teman-teman semuanya. Nah, kalau perencanaan liputan itu kita bisa membuat narasi, merancang, mendesain liputan jurnalistik. Kita rancang dulu apa aja yang kita cari dan siapa aja yang perlu kita reportase, siapa aja yang perlu kita wawancara. Untuk kemudian kita wawancara ketika di situ kita sudah mempunyai rel tersendiri sehingga kita tidak bingung bagaimana dan seperti apa kelanjutannya ketika kita sudah melakukan seperti itu. Selanjutnya rapat perencanaan, evaluasi, proteksi langsung bertanggung jawab media. Jika seperti itu, maka jangan sampai kita tertelan dengan keadaan yang mungkin tidak bisa kita cari seperti itu. Nah, selanjutnya ada praproduksi, masih menyambut dengan praproduksi, yaitu menentukan tema liputan, memulai dengan isu terhangat, jangan melupakan isu lampau, asalkan informasi bisa selalu digali, tersebut story. Melalui media liputan bisa dari apapun, nilai berita dari informasi harus lebih dipahami oleh jurnalistik, mengimbang kebutuhan khalayak. Nah, itu sangat penting sekali kita paham, ya kan? Nah, itu saja mungkin dari saya. Kembali lagi nanti, terima kasih. Kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.